Shalom saudara pendengar yang terkasih. Puji nama Tuhan, kita kembali bersama-sama diberi waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Untuk kali ini saya membawakan atau menjelaskan firman Tuhan di dalam kitab Mazmur nomor 8 ayat 1 sampai dengan 10. Mazmur nomor 8 ayat 1 sampai dengan 10 di bawah perikop manusia hina sebagai makhluk mulia untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun, engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus laut. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, dan terlebih melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara pendengar yang terkasih, tema firman Tuhan hari ini saya berikan adalah apakah manusia? Tema dalam bentuk tanya, apakah manusia? Saudara, pernahkah kita merenungkan dan bertanya, siapakah manusia? Siapakah manusia? Yang jelas manusia itu adalah kita, saya dan saudara. Namun, kenyataannya seringkali kita tidak refleksikan dalam kehidupan nyata karena keangkuhan kita yang lebih besar daripada keberadaan kita sebagai yang lemah. Kita lebih berkeinginan mengejar pengakuan dan hormat, memilih pamer untuk kebanggaan, atau bahkan sekedar menyibukkan diri dengan berbagai macam hal untuk memenuhi segala keinginan hidup. Kadang juga kita tidak merefleksikan karena terlalu menikmati kenyamanan yang sedang kita nikmati. Mazmur 8 ayat 2-10 membawa kita untuk mengingat siapakah manusia atau apakah manusia. Kita Mazmur 8 ayat 8. Kita Mazmur pasal 8 adalah salah satu kitab dalam Alkitab yang ditulis oleh Raja Daud. Raja Daud selain dikenal sebagai seorang pahlawan dan pemimpin yang bijaksana, juga memiliki bakat sebagai seorang penyair, dan penulis lagu. Kita tahu bahwa kitab Mazmur sendiri terdiri dari berbagai macam puisi, terdiri juga berbagai macam jenis doa dan lagu yang mengungkapkan perasaan dan hubungan antara manusia dengan Allah. Lalu ketika kita membaca Mazmur pasal 8 ini, kita melihat
ada hal yang digambarkan oleh pemazmur. Apa yang digambarkan dalam bagian ini? Saudara pendengar yang terkasih, yang digambarkan dalam bagian ini adalah yang pertama. Mazmur ini sangat mengagumkan. Mazmur ini sedang menggambarkan keagungan dan kebesaran Allah. Di sini kita memperhatikan bahwa Daud mengungkapkan rasa takjubnya terhadap ciptaan Allah, mulai dari langit dan bintang yang diciptakannya, hingga manusia yang diberinya otoritas atas segala yang diciptakannya. Itulah penggambaran yang pertama. Lalu kalau kita perhatikan yang kedua, Mazmur menggambarkan kekuasaan Allah yang melampaui segala yang ada di dunia ini. Daud mengakui bahwa manusia adalah makhluk yang lemah di hadapan Allah. Bukan cuma lemah di hadapan manusia, tapi juga di hadapan Allah. Namun dengan kasih Allah memberikan martabat, kehormatan, memberikan penghargaan kepada manusia yang Dia ciptakan dengan menjadikan mereka sebagai penguasa atas semua yang diciptakan. Tentu kita tidak lupa bukan di dalam kisah Kejadian di mana Tuhan memanggil Adam dan Hawa dan menyerahkan seluruh ciptaannya di dalam dunia ini di dalam kekuasaan dan pengawasan manusia. Ia berkata, usahakanlah bumi. Itu adalah satu perintah untuk memelihara dan kuasa dalam konteks menjaga, mengembangkan, merawat dengan baik. Pemberian tugas ini adalah merupakan tanda bahwa manusia begitu berharga di mata Allah, sehingga Ia mempercayakan seluruh ciptaannya kepada manusia. Apakah yang diharapkan Daud kepada manusia sehingga ia memberi penggambaran yang seperti ini? Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam ayat-ayat ini tadi, maka kita melihat bahwa harapan Daud adalah agar manusia tetap menyadari kebesaran Allah dan memelihara hubungan yang baik dengannya. Dalam kebesaran dan keagungan Allah dan memelihara hubungan yang baik dengannya. Dalam kebesaran dan keagungan Allah, manusia menemukan kepuasan dan tujuan hidup yang sejati. Saudara pendengar yang terkasih, terbaca dalam bagian ini, pemazmur mengungkapkan betapa mulianya Tuhan dengan berkaca perhatian dan pemeliharaan Tuhan bagi seluruh ciptaannya, termasuk kepada manusia. Maka Daud bermazmur dalam satu kalimat dalam bentuk tanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Seolah pun Daud merefleksikan pada dirinya, apakah saya sehingga engkau mengingatnya? Tapi di sini Daud menggunakan mengeneralisasi secara keseluruhan. Siapakah, apakah manusia? Pada syair Mazmur ini, pemazmur menggunakan kata tanya apa untuk merujuk manusia. Tidak seperti pada umumnya jika merujuk kepada manusia dengan menggunakan kata siapa. Kata tanya apa biasanya digunakan
untuk menanyakan suatu peristiwa atau bahkan suatu benda. Dalam bahasa Indonesia, kata tanya apa memiliki fungsi, yaitu menanyakan benda, menanyakan situasi, menanyakan kondisi, serta perbuatan. Dan pada umumnya, jawaban dari pertanyaan apa adalah berupa pengertian, berupa pernyataan, atau penjelasan mengenai hal yang ditanyakan. Sedangkan jika kita perhatikan, dengan menggunakan kata siapa, maka ini menanyakan orang atau pelaku atau subjek. Maka umumnya jawabannya adalah merupakan orang atau subjek. Itu jawabannya. Misalnya, siapa nama anak itu? Maka dia akan menyebutkan anak itu namanya Anita. Atau siapa yang memukulmu? Maka jawabannya adalah Budi. Jadi selalu nama orang atau objek, subjek yang dituju. Maka ketika kita membaca perkataan Mazmur ini, apa? Maka pemazmur sedang menyadari kondisinya di hadapan Tuhan. Apa manusia? Ia menyadari betapa rendahnya manusia di hadapan Tuhan. Manusia bukan siapa-siapa. Ia menunjukkan bahwa manusia itu hanya ciptaan. Ciptaan yang memang memiliki kelebihan daripada ciptaan-ciptaan yang lain. Namun sama adalah sebutan ciptaan. Dia bukan Allah. Dia bukan penguasa seperti Allah menjadi penguasa atas segala ciptaannya. Manusia hanya menerima tugas untuk berkuasa dalam konteks memelihara, menjaga, dan merawat seluruh ciptaan Allah. Apakah manusia? Setinggi apapun jabatannya, sebesar apapun kekuasaannya, tetaplah manusia itu bukanlah siapa-siapa. Dia tetap adalah orang atau pribadi yang diciptakan. Maka di sini Daud menyadari betapa rendahnya manusia di hadapan Tuhan. Namun ia sungguh bersukacita sebab Tuhan yang Maha Kuasa bersedia mengingat dan bahkan mengindahkan manusia yang hanyalah apa atau hanyalah debu yang diciptakan oleh Tuhan menjadi satu pribadi yang segambar dan serupa dengan Allah. Saudara pendengar yang terkasih, pelajaran apa yang bisa kita ambil pada bagian ini? Saudara, kita belajar untuk menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa. Seperti yang saya katakan dari awal, manusia kadang lupa merefleksikan siapa dirinya dan apa dirinya di hadapan Tuhan. Terlalu menikmati kenyamanan di dalam hidup. Terlalu menikmati kekuasaan yang dipercayakan kepadanya. Terlalu menikmati kedudukan, jabatan, dan status sosialnya, sehingga lupa merefleksikan dirinya. Apakah manusia? Dan karena kenikmatan itulah
membuat manusia menjadi arogan, membuat manusia menjadi orang sombong dan tinggi hati, membuat manusia merasa diri yang paling hebat daripada yang lain. Ini dampak ketika seseorang tidak mau merefleksikan apakah manusia. Saudara, kita mengingat pada bagian ini bahwa seberapapun hebatnya kita, setinggi apapun kita, bahkan serendah apapun jabatan kita, tidak membuat kita menjadi serba bisa. Tidak membuat kita menjadi serba hebat. Maka yang kita lakukan adalah mari kita hidup dengan rendah hati dan senantiasa selalu bersyukur. Bersyukur bahwa apapun yang kita nikmati hari ini, kekuasaan apapun yang kita dapatkan hari ini, otoritas yang kita terima dari Tuhan atau dari siapapun, status dan keberadaan jabatan yang kita dapatkan hari ini, jangan pernah kita lupa untuk merefleksikan diri kita agar kita tetap tahu siapa kita, dan akhirnya kita hidup di dalam kerendahan hati, bukan dalam kesombongan, bukan dalam sikap tinggi hati, tetapi hidup di dalam kerendahan hati, meninggikan Allah dalam hidup kita, karena Dialah yang mempunyai kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar untuk merefleksikan apakah manusia. Firman-Mu menyadari kami sebagai pribadi yang diciptakan oleh Allah. Bukan siapa-siapa, tetapi Engkau memberikan penghargaan bagi kami yang lebih istimewa daripada ciptaan yang lain. Engkau menghargai kami. Engkau memberikan martabat dan nilai-nilai kehormatan dalam hidup kami. Kami bersyukur atas semuanya itu. Dan saat ini kami datang kepada Tuhan. Biarlah kami selalu mengingat apa diri kami, apakah manusia. Hanyalah pribadi yang diciptakan Tuhan, yang senantiasa harus selalu belajar dan melihat memandang kepada Allah. Selalu bersyukur atas kehidupan yang Kau anugerahkan bagi kami. Sehingga dengan demikian kami hidup di dalam kerendahan hati, bukan sebaliknya hidup dalam kesombongan dan sikap tinggi hati. Biarlah kami senantiasa boleh menjaga kehormatan yang Kau berikan kepada kami, untuk senantiasa selalu hidup dalam kerendahan hati. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami serahkan hidup kami. Kiranya Tuhan pimpin kami untuk senantiasa hidup dalam firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.